Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang data data statistika penjualan dari PT Tirta Alam Segar. Tirta Alam Segar itu sendiri yaitu memproduksi minuman-minuman yang ada di Indonesia, terutama eh, mengimpor minuman-minumannya ke luar negeri. Yaitu di sini ada air mineral, Isoplas, Floridina, teh gelas, dan kopi Golda. Nah, di sini eh, penjualan itu saya mengambil 3 periode, yaitu penjualan di tahun 2023, tahun 2024, dan 2025. Di, kenapa saya mengambil 2025? Karena eh, PT Tirta Alam Segar sudah tutup buku di tahun 2025 ini. Jadi saya bisa mengambil data di tahun 2025 ini. Di sini air mineral itu penjualan di tahun 2023 ada 14.500 dan penjualan di tahun 2024 itu ada 16.200, meningkat ke 2025 itu ada 18.100. Nah, ini kita lihat dari 3 tahun ke belakang ini penjualan air mineral itu naik stabil, dan produk kedua yaitu minuman Floridina, eh, minuman Floridina yaitu minuman jeruk itu eh, penjualan di tahun 2023 sebesar 10.800. Tahun 2024 ada 12.000, tahun 2025 ada 13.500. Jadi total dari 3 tahun penjualan roadnya itu ada 36.300. Itu naik stabil sama dengan air mineral. Dan produk ketiga itu ada Isoplas. Nah, di penjualan 2023 ini Isoplas tersedia 4.500, 7.200. Di tahun 2024 itu ada 8.000. Di tahun 2025 itu ada 8.700. Jadi meningkat, meningkat naik perlahan. Jika ditotalin itu ada produk es Sopla sendiri itu berjumlah 23.900. Dan produk keempat yaitu teh gelas, itu minuman teh dalam kemasan. Itu penjualan di tahun 2023 ada 4.500. Di tahun 2024 ada 5.200. Di tahun 2025 ada 6.000. Jika digabungkan dari 3 tahun ini, teh gelas memproduksi 15.700. Nah, ini merupakan salah satu produk yang meningkat dan naik secara signifikan ya. Secara konsumennya banyak diminati. Produk kelima itu ada Kopi Golda, yaitu penjualan di tahun 2003 itu ada 2.800. Jualan tahun 2024 itu ada 3.100. Penjualan di tahun 2025 itu ada 3.600. Jika ditotalkan itu ada 9.500. Nah, produk Kopi Golda ini naik stabil, tidak menurun karena peminatnya cukup banyak. Nah, di sini saya membuatkan grafik penjualan. Itu bisa dilihat sendiri teman-teman. Produk air mineral itu ada
eh, di tahun 2023 itu ada 14.500, 16.200, dan 18.100. Dan begitu juga produk seperti Floridina, Esoplas, Teh Gelas, dan Kopi Golda. Saya juga buat grafik yang lain seperti grafik pie itu ada di sini semua, dan uh, di sini uh, total penjualan dari kelima produk dari PT Tirta Alam Segar ini, yaitu air mineral, ada di tahun 2023 itu sebesar 145 juta, dan penjualan di tahun 2024 ada 160 juta, 162 juta, dan di tahun 2025 itu mencapai 181 juta, yaitu naik secara signifikan. Dan produksi minuman Saplos itu di tahun 2023 itu sebesar 108 juta, dan di tahun 2024 ada 120 juta, di tahun 2025 ada eh, 135 juta, dan produk lainnya itu ada Floridina. Floridina ini lumayan banyak dimiliki di tahun 2023 ya. Itu sebesar 720 juta, 720 juta, dan di tahun 2024 itu sebesar eh, 80 juta. Kenapa 80 juta? Karena di tahun 2024 ini produk Floridina ini mulai menurun, dan di tahun 2025 ini naik lagi seperti tahun sebelumnya itu sebesar 800. Di sini ada teh gelas. Teh gelas ini eh, naik secara signifikan nih, bisa kita lihat. Itu di tahun 2023 itu ada sebesar 450 juta, di tahun 2024 ada 520 juta, di tahun eh, 2024 ada 600 juta. Nah, di sini beda, produk kopi bola ini beda dari produk-produk lainnya, yaitu eh, apa ya, kurang diminati. Bisa bisa kita lihat jumlahnya segini itu di tahun 2028. Tahun 2023 ini kopi bola itu belum cukup banyak orang tahu atau belum diminati ya. Jadi totalnya itu ada 28 juta, dan di tahun 2024 ini ada 31 juta, di tahun 2025 ini ada uh, 36 juta. Dan secara langsung saya bisa menjumlahkan kelima produk dari PT Tirta Alam Segar ini, yaitu air mineral itu total 3 periode, 3 tahun kebelakangan ini itu telah mencapai 488 juta, Esoplos itu ada 363 juta, Prodina itu naik signifikan karena di tahun 2025 ini naik sangat pesat sehingga mencapai omset 1.670 juta. Teh gelas ini juga diminati dan mencapai omset 1.570 juta. Dan kopi Golda ini beda dari yang lain. Bisa dilihat di sini dalam 3 tahun kebelakangan ini mencapai omset 95 juta. Saat kita lihat, saya juga membuat uh,
persentase grafik dari total produk 3 tahun kebelakangan ini. Lanjut. Nah, di sini saya mengambil contoh soal dari perbandingan eh, Pertamina, yaitu khususnya di bidang bahan bakar itu bensin. Nah, saya mengambil itu 5 periode dari tahun 2020 sampai 2024. Di sini harga bensin per liternya itu setiap tahun naik, yang awalnya 7.650 dan harga penjualan per liternya itu 8.200. Di tahun 2021 itu itu naik 250, yaitu menjadi 7.850, dan volume penjualannya tersebut itu mencapai 8.000 juta per liter ya. Di tahun 2022 itu harga bensin mulai melonjak pesat, yaitu menambah 2.000 sehingga mencapai harga itu 9.000, dan penjualannya itu 7.300 juta liter. Di tahun 2023 harganya naik lagi sampai 1.000, yaitu menjadi 10.000, dan volume penjualannya itu 6.700 juta per liter. Nah, di tahun 2024 ini harga bensin ini naik per liternya ya, jadi naik 500 perak, yaitu jadi 10.500. Nah, volume penjualannya pun juga tuh menurun. Di sini tuh disebutkan eh, menjadi 6.100 juta liter. Nah, di sini bisa kita lihat eh, Pertamina itu menaikkan harga bahan bakar mobil dan motor itu sangatlah tinggi ya. Jadi persentase yang saya buat pun juga eh, harganya naik, namun volume penjualannya itu menurun. Ya, nah, selanjutnya itu ada selanjutnya ada pertumbuhan eh, ekonomi dan jumlah penduduk miskin itu di Indonesia. Saya mengambil 10, eh, saya mengambil dari tahun 2014 sampai 2024. Di sini pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu bisa menurun dan bisa naik juga, karena di 2014 ini itu yang tadinya 5,2% dan jumlah penduduk miskinnya itu ada 28,28, tapi di tahun 2015 itu menurun ke 4,88%, dan di tahun 2016 ini sampai 2019 ini stabil di 5,2%, dengan jumlah penduduk miskinnya itu mencapai 25,14 juta. Nah, di tahun 2020 ini itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu minus ke 2,07, karena
Di tahun 2020 ini Indonesia itu atau dunia itu sedang dilanda krisis COVID dan otomatis jumlah penduduk miskin terutama di Indonesia itu sebanyak 26,42 juta. Nah, sini di tahun 2021 itu ada naik jumlah pertumbuhan ekonomi mulai naik dari pandemi itu ada 3,69 dan jumlah penduduk miskin itu menambah ke 27,54. Di tahun 2022 sampai 2024 ini uh, mulai naik ekonomi Indonesia itu di angka 5,31% dan jumlah penduduk miskinnya itu ada 26,16%. Nah, di sini uh, bisa kita lihat itu ada interval dari penduduk miskin di Indonesia itu berbatas atas, titik tengah, frekuensinya itu. Nah, frekuensi kumulatif itu kurang dari 3, 5, 6, 9, dan 11. Sini dari keseluruhan ini saya saya menjadikan ini interval dan eh, di sini ada grafiknya itu poligon dan ogive. Maaf tidak saya bisa jelaskan karena tiba-tiba grafik ini error di saya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.